1441 kesempatan terakhir, 28. Tapi, Leng Xicheng tidak ingin menjawab sekretaris Cheng, ia pun mengulurkan tangannya, kamu bukannya bilang masih ada sesuatu. Sini, biar aku lihat laporannya. Sekretaris Cheng tidak berdaya, ia hanya bisa memberikan dokumen pada Leng Xicheng, yang kemudian membuka halaman dokumen dan membacanya dengan serius. Leng Xicheng sebenarnya bukan tidak takut akan pembicaraan para direksi, hanya saja ia sudah memikirkan cara untuk menangani mereka. Kejadian ulang tahun kampus itu adalah kecelakaan tak terduga. Leng Xicheng, baik sebagai seorang pemimpin ataupun seorang laki-laki, waktu itu ia tetap harus menyembunyikan kenyataan bahwa wanita di dalam foto adalah Suzy Pei. Agar hal itu tidak menjadi semakin menghebohkan. Sedangkan masalah mengumumkan status Gu Qingqing, memangnya kenapa? Hanya karena Gu Qingqing dari keluarga biasa, dan tidak dapat mendatangkan keuntungan sama sekali buat perusahaan, bahkan sudah mempengaruhi harga saham perusahaan, jadi para direksi itu ingin ia menyembunyikan istrinya selamanya. Jangan bercanda, setelah mengalami gejolak 3 tahun yang lalu, Leng Xicheng mana mungkin takut akan hal kecil seperti ini. Tapi, sepertinya tidak apa jika aku mempermainkan mereka sebentar. Leng Xicheng mengaitkan sudut bibirnya. Ia mau melihat, siapa yang terlihat mendukungnya di luar, tapi sebenarnya sudah memihak ke pihak lain. Grup Leng pernah menjadi perusahaan energi terbaru serta terbesar di dalam negeri, juga pernah terlibat dalam bisnis real estate dan perdagangan massal. Sedangkan situasi ekonomi internasional baru-baru ini, mau itu bidang energi, listrik, sumber daya terbaru, atau real estate dan perdagangan massal, semuanya tidak terlalu baik dalam beberapa tahun terakhir. Dan jika ingin perusahaan keluar dari masalah, perubahan cara berpikir adalah sesuatu yang sangat wajar. Dalam beberapa tahun terakhir, Leng Xicheng telah meningkatkan investasi di Huangting Entertainment dan industri non-fisik lainnya. Tujuan dari penyebaran industri ini dengan kapasitas produksi tinggi dan konsumsi energi yang tinggi di luar negeri adalah untuk transformasi perusahaan. Namun jika Leng Xicheng merubah jalan pikirannya, dan mengatur ulang cara kerja perusahaan, maka pasti akan mempengaruhi keuntungan orang lain. Kali ini mungkin karena langkah yang diambil Leng Xicheng terlalu besar, dan transformasinya terlalu cepat, jadi ada banyak orang yang tidak dapat mengadaptasi, makanya menyebabkan perlawanan besar. Walaupun Leng Xicheng mengatakannya dengan santai, namun seperti yang dikatakan Sekretaris Cheng, kali ini hambatannya memang sangat besar. Bukan hanya beberapa direksi yang selalu menantangnya mengambil suara oposisi, bahkan Direktur Zhang dan Direktur Jiang yang selalu mendukungnya juga mulai goyah. Dan benar saja, setelah Leng Xicheng tiba di perusahaan, hampir semua direksi tidak memihaknya. Leng Xicheng belum masuk ke ruang rapat, masih berdiri di luar pintu, tapi ia sudah dapat mendengar pembicaraan dari dalam ruang rapat. Kejadian di ulang tahun kampus kali ini benar-benar sudah keterlaluan. Presiden Leng harus memberikan penjelasan pada kita. Ada seorang pelayan maju ingin melayani Leng Xicheng. Ketika ia mau membukakan pintu untuknya, Leng Xicheng malah menggelengkan kepalanya dan mengisyaratkan pelayan untuk diam. Leng Xicheng berdiri di luar pintu dan mendengarkan mereka mengkritiknya. Betul, lalu konferensi ekonomi dan perdagangan di Amerika Selatan minggu depan, ada pemimpin yang membawanya, tapi Presiden Leng tidak mau ikut, apakah itu tidak terlalu keterlaluan? Nanti setelah dia datang, kita harus meminta penjelasan darinya. Omong-omong, rapat direksi ini juga sudah berapa kali diundur. Padahal sudah janji akan mengadakan rapat pagi hari, tapi katanya ada urusan, jadi diundur lagi ke siang hari. Tapi hingga kini dia juga belum datang, dia itu tahu jam atau tidak. Jika aku menjadi presiden perusahaan, dan punya karyawan sepertinya, kalau dia masuk kerja 10 kali, aku akan memecatnya 11 kali. Benar, dia memang keterlaluan. Kita harus meminta penjelasan dari Presiden Leng. Di tengah-tengah pembicaraan, direktur yang tadi mengatakan ingin memecat orang itu mungkin ingin ke toilet, jadi ia pun berdiri. Ketika ia membuka pintu, ia melihat di luar ruang rapat, ada Leng Xicheng sedang berdiri di luar dengan kedua tangannya di dalam saku, dan dengan ekspresi tenang serta dingin melihat ke dalam ruangan. 1442 kesempatan terakhir, 29. Di belakang Leng Xicheng, Sekretaris Cheng dan para stafnya tampak berdiri di luar dengan ekspresi dingin serta serius. Seolah pembicaraan yang menghebohkan itu sama sekali tidak mempengaruhi suasana hati Leng Xicheng. Presiden Leng,
Direktur yang berbicara di belakang sambil tertawa tadi, setelah melihat Leng Xicheng muncul di luar pintu rapat, dalam sekejap ia pun terdiam dan tidak bisa mengatakan apapun lagi. Presiden Leng. Para direktur melihat ke arah Leng Xicheng yang berekspresi dingin. Melihatnya di luar, seluruh ruang rapat pun menjadi sunyi dalam sekejap. Ekspresi Leng Xicheng kini tampak tenang, tatapannya yang dingin seolah menyapu sekeliling ruang rapat. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, juga tidak marah ataupun tertawa. Leng Xicheng maju selangkah, direktur yang tadinya mau keluar itu pun refleks mundur selangkah, seolah ingin menghindari aura Leng Xicheng yang mengintimidasi. Presiden Leng, kami tadi. Leng Xicheng tidak menatap direktur itu sama sekali, ia melainkan maju lagi selangkah. Direktur itu pun ketakutan dan mundur, dan mungkin karena langkah yang diambil terlalu besar, ia pun menabrak kursi di belakangnya, kakinya terhuyung dan terjatuh duduk di atas kursi. Namun Leng Xicheng tetap tidak memperdulikannya, dan langsung berjalan melewatinya. Di hadapan semua orang, ia berjalan menuju tempat duduk kepala direksi. Begitu ia berhenti, semua orang pun merinding. Mereka mengira Leng Xicheng akan marah, namun di luar dugaan mereka, ia hanya melirik sekretaris Cheng, menyuruhnya menarikkan kursi. Setelah kursi ditarik keluar, asisten juga menyajikan secangkir kopi. Sesuai instruksi Leng Xicheng sebelumnya, kopi tersebut merupakan kopi Mandeling, tanpa gula dan susu, dengan 80% air panas. Leng Xicheng menyesapnya, kemudian ia mengangkat dagunya dan berdeham satu kali. Ketika semua orang mengira kali ini Leng Xicheng mungkin sudah mau marah, namun ternyata ia hanya membuka sebuah hasil laporan dengan tenang, bahkan mulai membuka halaman kedua. Kini ruang rapat sangat sunyi. Namun semakin sunyi situasinya, dan semakin tenang sikap Leng Xicheng sekarang, orang-orang di dalam ruang rapat malah semakin gelisah dan panik. Saat semua orang menyaksikan Leng Xicheng selesai membaca hasil laporan, hati mereka seolah digantung tinggi hingga puncak. Kali ini sudah bisa mulai kan? Pikir mereka. Tetapi di luar dugaan mereka, Leng Xicheng hanya menyesap kopinya, dan kembali mengambil hasil laporan lain dan mulai membacanya dengan tenang. Perasaan naik dan turun ini membuat orang yang melihatnya merasa sangat marah hingga ingin muntah darah. Dan benar saja, karena selanjutnya semua orang melihat Leng Xicheng selesai membaca satu demi satu hasil laporan. Dan ternyata Leng Xicheng menghabiskan waktu 20 menit untuk membaca beberapa hasil laporan tersebut. Namun yang paling penting adalah, selama 20 menit ini, tidak ada yang berani mengganggu Leng Xicheng. Setelah Leng Xicheng selesai membaca hasil laporan yang terakhir, jari panjangnya pun menutup hasil laporan tersebut. Kopinya juga sudah mau habis. Kemudian semua orang pun berpikir, sudah cukupkan bersikap dinginnya. Sudah saatnya dia bicarakan. Tapi ternyata Leng Xicheng malah mengambil hasil laporan pertama dan mulai membacanya lagi. Mereka diabaikan secara terang-terangan, dan sikap Leng Xicheng ini membuat para direksi merasa mereka sudah dipermalukan. Direktur yang menentang Leng Xicheng tadi akhirnya tidak tahan lagi, ia memukul meja dengan kuat dan berdiri, Leng Xicheng, Presiden Leng. Tadi kamu berdiri di luar, berarti kamu juga sudah mendengar pembicaraan kami, kan? Bisa-bisanya memasang foto seperti itu di acara ulang tahun kampus, bahkan kamu sudah mempublikasikan istrimu tanpa mendiskusikannya dulu dengan PR perusahaan. Kamu juga tidak mau menghadiri konferensi Amerika Selatan, dan sudah membuat harga saham menurun, apakah kamu tidak seharusnya memberi penjelasan pada kami? 1443 kesempatan terakhir, 30. Begitu direktur tersebut membuka mulut, perhatian semua orang pun tertuju padanya. Namun Leng Xicheng tetap tenang, mau penjelasan apa? Nada suara Leng Xicheng terdengar sangat tenang, sama sekali tidak bergelombang. Direktur itu jadi marah, Presiden Leng, kamu jelas-jelas sudah mendengarku, apakah semua ini tidak memerlukan sebuah penjelasan? Harga saham menurun, dan ini karena kamu menjadi direktur eksekutif, bukankah sudah seharusnya kami mencarimu? Suasana di dalam ruangan langsung memanas. Namun di luar dugaan semua orang, di bawah suasana seperti ini, Leng Xicheng ternyata malah menganggukkan kepalanya, aku mengerti. Apa maksudnya ini? Lalu, Leng Xicheng mau marah, atau mau berubah? Walaupun para direksi berharap Leng Xicheng dapat berubah pikiran dan menyamakan pemikiran dengan mereka. Namun semua orang mengerti, Leng Xicheng sama sekali bukan seseorang yang mudah mengalah. Meskipun akhirnya mereka benar-benar meyakinkannya,
tapi itu tidak akan segampang ini. Tapi kini Leng Xicheng sudah merespon, direktur itu pun segera maju dan mengatakan, kalau kamu sudah tahu, sebagai direktur eksekutif, presiden dari sebuah perusahaan, bukankah kamu harus bertanggung jawab atas kejadian itu? Setidaknya kamu meminta maaf atas kejadian soal foto itu, atau memberi penjelasan soal menolak pergi ke Amerika Selatan. Apa kamu sama sekali tidak mau memberikan penjelasan pada kami? Leng Xicheng mengangkat sedikit kepalanya, ia tidak segera mengungkapkan pendapatnya, melainkan hanya menutup hasil laporan dengan ringan, kalian menginginkan penjelasan seperti apa? Nada bicara Leng Xicheng tetap begitu tenang, membuat emosi mereka yang di dalam ruang rapat melonjak. Mungkin karena sekarang Leng Xicheng bersikap santai, kepercayaan diri para direksi pun melonjak. Presiden Leng, akhir-akhir ini kinerjamu terlalu santai. Kamu tidak mempedulikan harga saham yang menurun, arah transformasi perusahaan juga berubah drastis dalam sekejap. Kami sebagai pemegang saham perusahaan apakah tidak berhak memberikan pendapat? Kali ini Leng Xicheng akhirnya mengangkat kepalanya dan melirik direktur tersebut. Jadi kali ini kalian lama berdiskusi karena tidak puas dengan perubahan arah investasi dan transformasi perusahaan. Kalian merasa akan dirugikan sehingga jadi panik begini. Kata-kata Leng Xicheng membuat para direksi yang licik menjadi tenang. Direktur itu lalu berkata lagi, Presiden Leng, ini jelas-jelas adalah masalah. Oh, ada masalah. Kenapa tidak? Kali ini beberapa direksi itu pun emosi, kamu dengan tanpa sepengetahuan perusahaan, mengumumkan istrimu ke publik, bahkan dengan cara seperti itu. Kata-kata ini sama saja mengatakan Leng Xicheng tidak tahu malu, menggunakan cara seperti itu mengumumkan identitas istrinya secara mendadak. Apa ada masalah jika aku mengumumkan identitas istriku? Leng Xicheng mengangkat sedikit dagunya dan akhirnya menatap semua direksi untuk pertama kalinya sejak masuk ke ruang rapat. Kenapa tidak ada masalah? Para direksi sudah marah, namun Leng Xicheng yang dari tadi hanya mendengarkan mereka, kali ini malah membantah, aku dan istriku sudah menikah sejak 3 tahun yang lalu. Kalau kamu menentangnya, lantas kenapa kamu tidak menentangnya sejak 3 tahun yang lalu? Ini bukan masalah menentang atau tidak. Ini, terlalu mendadak, membuat orang kewalahan, dan, sedikit memalukan. Terserah aku mau mengumumkannya di mana. Suara Leng Xicheng tiba-tiba mengeras, ekspresinya juga menjadi tegas, terserah aku mau menunjukkan kasih sayangku di mana. Apakah kamu mau melarangku menunjukkan kasih sayangku pada istriku? Bukankah kamu juga sudah menikah? Sebelumnya, ketika aku memiliki skandal dengan wanita lain, kenapa aku tidak mendengarmu mengatakan aku memalukan? 1444 krisis tak henti-hentinya 1. Kasusnya beda. Ketika direksi itu masih ingin membantah, Leng Xicheng langsung memotong kata-katanya, cukup. Leng Xicheng berdiri, tatapan yang tajam dan dingin menyapu sekeliling ruang rapat, kemudian dengan cuek berkata, jika kalian langsung mengatakan ada yang salah dengan arah investasiku, aku mungkin akan mempertimbangkan pendapat kalian. Tapi kali ini, jangan berharap. Kalian bukannya selalu berharap bisa mendapatkan keuntungan dariku. Meskipun kalian mengumpulkan semua suara, kalian juga mengerti, kalian tidak akan bisa menang. Aku akan segera menang mengandalkan persentase saham yang aku pegang, dan melewatkan masalah ini. Kemudian Leng Xicheng menarik kursi dan duduk kembali, ia melihat semua direksi yang duduk di posisi masing-masing dengan tatapan tenang. Lalu ia mengaitkan sudut bibirnya, dan mendengus cuek. Dan benar saja, begitu ia melampiaskan emosinya, semua orang pun tampak langsung membeku. Sebelumnya Leng Xicheng selalu mengambil sebuah keputusan secara langsung dan tegas. Tidak pernah seperti ini, menanyakan alasannya terlebih dahulu. Sepertinya Leng Xicheng sendiri juga mengetahui bahwa apa yang dilakukannya sudah salah, dan itu sebabnya ia membuat komentar kejam di akhir. Para direksi berpikir bahwa kali ini mereka sudah mengumpulkan semua direksi untuk menghadapi Leng Xicheng, dan gerakan ini sudah menimbulkan ancaman tertentu baginya. Direktur itu merasa dirinya sudah melawan Leng Xicheng, jadi tidak ada bedanya lagi jika ia bicara sekarang. Ia lalu maju, melewatkan secara paksa. Kami juga bisa mengadakan rapat umum pemegang saham. Leng Xicheng, sahammu ditambah saham ayahmu, keluargamu, total saham kalian 43%. Ditambah lagi saham keluarga Mo, dan beberapa orang lainnya, mungkin kamu bisa mendapatkan 48%. Tapi selama kami, para pemegang saham lainnya menentang, kamu juga tidak bisa mendapatkan lebih dari setengah dari total saham perusahaan.
Dengan begitu, rencanamu tidak mungkin akan bisa berhasil. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, ia memelototi direksi itu. Namun direksi itu juga tidak takut, dan melotot balik. Suasana membeku seketika, apalagi Leng Xicheng tidak segera mengkritik direksi itu, dan membuat direksi itu memiliki perasaan bahwa ia bisa menang melawan Leng Xicheng. Lalu bagaimana kalau menambahkan sahamku? Tiba-tiba dari pintu ruang rapat terdengar suara yang riang, orang itu adalah Su Zipei. Akhir-akhir ini keluarga Su juga sudah membeli saham grup Leng, dan memegang kurang dari 2% saham. Namun meskipun hanya sedikit, jika ditambahkan, mungkin akan melebihi 50% saham. Su Zipei baru kembali dari syuting. Begitu pulang, ia segera ke sini untuk mendukung Leng Xicheng. Dengan persentase saham yang dipegang Su Zipei, sebenarnya ia dapat menjadi pemegang saham. Namun karena perubahan pemegang saham grup Leng itu setahun sekali, sehingga secara teori, pemegang saham akan diganti hanya pada rapat umum pemegang saham yang diadakan di akhir tahun. Sehingga hingga kini, Su Zipei masih belum bisa melibatkan diri dalam masalah rapat direksi. Jika rapat umum pemegang saham diadakan, maka saham yang dipegang Su Zipei akan memainkan peran yang menentukan. Dan seperti yang diperkirakan, para direksi tampak terdiam karena kata-kata Su Zipei. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, ia paling tidak suka ada yang memberikan bantuan padanya pada saat seperti ini. Meskipun ia tahu bahwa Su Zipei bisa membantunya karena wanita yang ada di foto vulgar itu adalah dirinya. Namun bagaimanapun juga, Su Zipei sudah membuat mereka yang ada di dalam ruang rapat terdiam seketika, tidak ada lagi yang maju dan membantah. Su Zipei maju, aku percaya dengan kemampuan eksekusi Presiden Leng. Jika harus memilih tim, aku pasti akan memilih untuk berdiri di pihaknya. Aku rasa, jika rapat umum pemegang saham dilaksanakan, aku akan memilih Presiden Leng, dan aku akan berusaha menggunakan pengaruhku agar kalian semua memilihnya. 1445 badai tak henti-hentinya 2. Kata-kata Su Zipei membuat semua orang terdiam. Namun dengan keberadaannya, meskipun saham yang dimilikinya hanya 2%, namun pada saat ini malah memainkan peran yang menentukan. Ruang rapat menjadi sangat sunyi dalam sekejap. Apalagi yang bisa dikatakan, suara saham yang ada di tangan Su Zipei, dan pengaruhnya, jika ia memilih untuk berdiri di pihak Leng Xicheng, maka tidak ada kendala yang akan terhambat lagi. Meskipun Leng Xicheng tidak suka berhutang budi pada saat seperti ini, namun ia tetap harus diakui, berkat Su Zipei yang memilih untuk berdiri di pihaknya pada saat ini, para direksi itu memang tidak bisa membantah lagi. Leng Xicheng pun membuka mulutnya, ada lagi. Ini, apa lagi yang bisa dibahas? Para direksi yang ada di dalam ruang rapat saling bertatapan, tidak ada yang mau maju dan mengatakan satu kata pun. Tatapan Leng Xicheng yang tenang menyapu ke sekeliling, kemudian menatap ke arah beberapa direksi yang paling suka mencari masalah, direksi Fu, atau harus memanggil Anda Presiden Fu, atau Paman Fu. Direksi Fu yang dipanggil namanya pun langsung tegang. Bahkan ketika ia berbicara, suaranya juga berbelit-belit, kamu Leng Xicheng, jangan kira aku akan takut padamu. Waktu aku bekerja di bawah kakekmu, kamu bahkan belum lahir di dunia ini. Leng Xicheng mendengar kata-kata Direktur Fu, ia bukannya marah, melainkan malah menganggukkan kepalanya, aku tahu. Direktur Fu merasa aneh, Leng Xicheng tidak marah atau memberikan pelajaran kepadanya. Leng Xicheng sepertinya bukan orang yang sebaik ini. Tidak hanya Direktur Fu, Leng Xicheng juga melihat ke beberapa direksi yang setia padanya, lalu Direktur Qian, Direktur Sun, Direktur Zheng, dan Direktur Wang. Dan, Leng Xicheng melihat ke samping, ke arah Direktur Jiang dan Direktur Zhang yang sebelumnya selalu memihak kepadanya. Mereka berdua jelas-jelas tidak ingin berbicara. Leng Xicheng juga tidak lanjut mempermasalahkan hal tersebut, ia hanya mengabsen beberapa nama tadi, lalu menarik kembali tatapannya, usia kalian sudah sangat tua, dan merupakan senior bagiku. Kalian sudah melayani grup Leng untuk waktu yang lama, sebelumnya juga mendapatkan prestasi yang luar biasa bagi perusahaan. Mendengar Leng Xicheng berkata demikian, para direktur pun tegang, terutama Direktur Fu yang mencari masalah. Ia lalu segera berdiri, kenapa? Apa kamu akan membuat perhitungan dengan kami? Mau menendang kami keluar dari Dewan Direksi, atau memecat kami? Kemudian Direktur Fu mencibir, ia sudah tidak peduli lagi, Leng Xicheng, walaupun kamu memegang saham terbanyak di perusahaan,
tapi yang aku dapatkan adalah apa yang layak aku dapatkan. Jangan mengira kamulah yang paling berkuasa. Leng Xicheng tetap tenang, kali ini ia tidak mempermasalahkan hal tadi lagi, melainkan mengambil hasil laporan dan mulai mengatakan, Paman Fu bertanggung jawab di Departemen Investasi ya. Selama bertahun-tahun ini Anda juga membantu perusahaan mengakuisisi banyak perusahaan, dan banyak dari mereka memiliki visi bisnis yang hebat. Aku sangat menghargainya. Selama ini Anda telah dipromosikan dari manajemen menengah menjadi wakil presiden, dan sudah melakukan banyak hal untuk perusahaan. Sekarang Anda juga bertanggung jawab atas Departemen Investasi Luar Negeri, dan juga menjadi salah satu anggota direksi. Satu yang ingin aku katakan adalah, perusahaan sudah membayar pencapaian Anda dengan cara ini. Jangankan kakekku, aku dan ayahku tidak berhutang apapun pada Anda. Anda bilang Anda mendapatkan apa yang Anda layak dapatkan, dan kalau begitu, Anda juga harus memberikan jumlah dan prestasi yang sesuai. Tapi, ketika Leng Xicheng mengatakan kata tapi, ia terlihat mengangkat alisnya, sorot matanya menajam, ia bahkan mengulurkan tangannya seolah ingin memukul orang. Direktur Fu jelas-jelas tidak dapat menahannya, kamu mau apa? Mau memukulku? Aku memang tidak suka melihatmu yang hanya seorang anak kecil, memberikan perintah pada kami. 1446 badai tak henti-hentinya 3. Leng Xicheng tidak mempedulikan Direktur Fu, melainkan mengulurkan tangan dan membuka hasil laporan, jari tangannya membuka halaman dan mengatakan, tadi aku melihat hasil laporan yang diberikan Paman Fu, kinerja Anda di paruh pertama tahun tidak buruk, sudah membantu perusahaan memilih 5 perusahaan. Setelah salah satu perusahaan menjadi perusahaan terbuka, harga sahamnya pun melonjak naik beberapa miliar. Visi Anda memang bagus, tapi beberapa perusahaan lainnya, walaupun rugi, namun yang namanya investasi tidak mungkin tidak mengalami kerugian. Meskipun 30 juta yang sudah diinvestasikan belum terlihat hasilnya, tapi juga merupakan sebuah kemajuan. Direktur Fu mengangkat dagunya dengan sombong. Kenapa? Leng Xicheng ingin mengalahkannya dengan jumlah uang 30 juta yang sedikit ini. Lucu sekali. Presiden Leng, setiap investasi yang aku lakukan selalu aku laporkan dulu ke perusahaan, kamu juga menandatangani semua kontrak yang berhubungan dengannya. Namun di luar dugaan Direktur Fu, Leng Xicheng hanya memberikan satu lirikan, kemudian mengaitkan sudut bibir dan tertawa, aku belum mengatakan apapun, kenapa panik? Merasa berdosa. Direktur tersebut tidak dapat merespon ucapan Leng Xicheng. Leng Xicheng lalu membuka sebuah halaman dan berhenti, beberapa investasi ini bukan masalah besar, palingan ke depannya tidak berinvestasi di modal Ventura tanpa melakukan riset pasar secara mendetail. Yang mau aku tanyakan adalah, sepertinya ada selisih dana sebesar 800 juta. Meskipun katanya Anda suka berinvestasi di pasar valuta asing baru-baru ini, dan sudah merugikan banyak, tapi aku percaya itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kata-kata ini membuat Direktur Fu yang tadinya masih bersikeras, langsung lemas seketika, aku. Direktur Fu tidak mengerti, ia jelas-jelas sudah membuat buku akunnya dengan cantik, namun kenapa Leng Xicheng dapat mengetahui hal tersebut? Ini tidak mungkin. Leng Xicheng tidak memiliki waktu mempedulikan masalah 800 juta itu, yang penting Direktur Fu bersedia membayarnya. Tentu saja, aku tidak ingat aku pernah menyetujui investasi modal Ventura ini. Aku percaya ini hanya kesalahan klerikal Direktur Fu, yang secara tidak sengaja mengetik perjanjian ini. Aku rasa, mungkin akhir pekan ini, 800 juta yang hilang secara tidak sengaja, ini akan kembali, kan? Maksud Leng Xicheng sudah sangat jelas, ia ingin Direktur Fu mengganti uang tersebut sendirian. Sejak dulu Leng Xicheng sudah mengetahui bahwa Direktur Fu diam-diam melakukan hal yang merugikan perusahaan, seperti menerima suapan, atau mencari keuntungan untuk cabang perusahaan yang dikelolanya sendiri. Grup Leng telah menjalankan bisnis untuk waktu yang lama, Leng Xicheng tentu saja memiliki jaringan tersendiri untuk mengetahui hal seperti ini. Awalnya jumlah uangnya tidak besar, ditambah lagi Direktur Fu adalah salah satu pemegang saham perusahaan, juga sudah melayani perusahaan untuk waktu yang lama. Asalkan jumlah uangnya tidak terlalu besar, Leng Xicheng juga malas mau mempedulikan masalahnya. Kali ini Direktur Fu memindahkan 800 juta, ia mencari akuntan untuk membuatkan buku akun yang cantik, namun mau seberapa indah buku akun tersebut, selama uang itu dipindahkan, maka tidak mungkin tidak ketahuan. Lagi pula, uang 800 juta bukan jumlah yang kecil.
Meskipun Direktur Fu mengelola bagian modal Ventura, namun mau dengan cara apa ia berinvestasi atau menggunakan uang tersebut, dengan adanya pengontrolan audit akuntan, jumlah uang ini benar-benar tidak dapat ditutupi dengan mudah. Lagi pula, tanpa masalah tersebut Leng Xicheng juga ingin mencari masalah dengan Direktur Fu, sehingga kebetulan ia bisa menggunakan masalah ini untuk melawan Direktur Fu, jadi mana mungkin ia melepaskan kesempatan ini. Leng Xicheng mengangkat alisnya, tentu saja, akuntan-akuntan kita ini juga sudah buta, sampai bisa melakukan kesalahan fatal seperti ini. Untung saja aku bisa segera menemukan kesalahan ini. Jika tidak, nanti di perhitungan akhir tahun, kemungkinan besar jumlah uang ini akan jadi tanggung jawab Direktur Fu semua. Direktur Fu sudah melayani grup Leng selama puluhan tahun, Anda juga mengatakan bahwa Anda adalah seniorku, Anda mana mungkin akan membiarkan nama baik Anda tercoreng gara-gara masalah sampah seperti ini, kan? 1447 Badai tak henti-hentinya 4. Aku tahu, Direktur Fu juga mengelola departemen akuntansi, berarti lebih tidak boleh diseret oleh sampah yang bekerja di bawah tanganmu itu. Sebelum aku ke sini aku sudah bertindak duluan. Aku sudah memecat supervisor akuntan, dan mengirim pengacara untuk mengeluarkan panggilan pengadilan, menuntut mereka karena korupsi, menyuap, melalaikan tugas, dan tanggung jawab lainnya. Aku berjanji tidak akan melibatkan Anda. Dan kebetulan aku juga sudah mencarikan orang yang dapat mengambil ahli Departemen Keuangan. Anda tidak perlu repot karena masalah kecil seperti ini. Presiden Leng, aku mendengar semua ucapan barusan membuat wibawa seorang Direktur Fu melemah. Departemen akuntansi adalah nyawanya. Tanpa adanya Departemen akuntansi, ini berarti Leng Xicheng sudah mencabut senjatanya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Departemen akuntansi, kan? Aku. Lalu Direktur Qian dan Direktur Sun. Leng Xicheng tidak menghiraukan Direktur Fu, melainkan langsung membalikkan badannya dan melihat ke arah Direktur Qian dan Direktur Sun. Mereka berdua yang dipanggil namanya segera menegakkan badannya, seperti murid nakal yang dipanggil oleh guru. Leng Xicheng melempar hasil laporan Direktur Fu di atas meja, kemudian ia mengambil lagi hasil laporan lainnya tanpa menatap mereka sama sekali. Direktur Qian dan Direktur Sun saling bertukar pandang, mereka sangat tegang, jelas-jelas sedang ketakutan. Jari tangan Leng Xicheng membuka halaman hasil laporan dengan santai, lalu ia mengatakan, aku sudah membaca kedua hasil laporannya. Direktur Qian, meskipun departemen bagianmu tidak memiliki perilaku yang buruk seperti departemen akuntansi, tapi pekerjaan setengah tahunan Anda sepertinya sangat asal. Dibandingkan dengan hasil sebelumnya, kali ini sepertiga lebih sedikit. Sekarang sudah pertengahan tahun, jika akhir tahun ini Anda tetap tidak bisa menyelesaikan sesuai rencana. Nanti di acara akhir tahun perusahaan, nilai Anda ini benar-benar tidak dihargai. Direktur Sun, Departemen Industri yang Anda tangani sudah 2 tahun berturut-turut merugi, kan? Jika tahun ini masih tidak ada perkembangan, maka aku hanya bisa meminta maaf. Aku harus memecat Anda. Lalu Direktur Zeng dan Direktur Wang. Apakah sekarang giliran mereka? Direktur Zeng dan Direktur Wang duduk tegak, namun mereka masih memiliki kepercayaan diri ketika menghadapi Leng Xicheng. Presiden Leng, sepertinya Anda tidak perlu mengkhawatirkan pekerjaan kami. Direktur Zeng dan Direktur Wang berbeda dengan yang lain, mereka tidak bekerja di bawah grup Leng, melainkan hanya memiliki saham perusahaannya saja. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, tentu saja, Direktur Zeng. Bagaimana kabar istri Anda? Sebelumnya aku dengar kalau Nyonya Zeng membawa wartawan ke villa tempat Anda menyembunyikan simpananmu itu, lalu memukulnya sampai babak belur ya. Lalu tuan muda dan nona muda keluargamu juga sedang rebutan harta. Iya juga, masalah keluarganya saja sudah kacau, pantas saja temperamen Anda begitu buruk. Direktur Zeng sangat marah hingga tidak dapat mengatakan apapun. Ia mengerti maksud Leng Xicheng yang sedang menyindirnya memiliki urusan keluarga yang kacau, tapi masih mengeluhkan sikap Leng Xicheng yang bermesraan di depan umum bersama istrinya. Leng Xicheng lalu mengalihkan pandangannya ke sosok Direktur Wang. Direktur Wang mendengus dengan dingin, Presiden Leng, istriku sudah meninggal 4 tahun yang lalu, aku juga tidak menikah lagi. Aku juga tidak bekerja di grup Leng. Direktur Wang mau melihat, Leng Xicheng akan bicara apa tentangnya. Leng Xicheng juga menganggukkan kepalanya, aku tahu. Direktur Wang mencibir, kemudian melihat Leng Xicheng menggelengkan kepalanya. Aku tentu saja tidak dapat menilai urusan cinta Direktur Wang.
Tapi aku pernah mendengar kalau anak Anda sepertinya sangat suka berjudi. Sebelumnya anak Anda di Makau kalah banyak, bahkan baju dan celananya mau dirampas. Jika bukan ada orang yang menyelamatkannya dengan jaminan, aku rasa kini satu tangannya mungkin sudah dibuang ke laut ya. Tapi dengan kekayaan yang dimiliki Direktur Wang, tentu saja Anda tidak akan menargetkan keuntungan kecil dari grup Leng, kan? Kamu, 1448 badai tak henti-hentinya 5. Leng Xicheng memotong kata-kata Direktur Wang, aku mengatakan hal ini bukan untuk mengekspos hal buruk kalian. Aku tidak tertarik dengan urusan keluarga kalian, dan juga tidak peduli. Sejak aku menjabat sebagai pengelola perusahaan, suara curiga terus muncul. Semuanya bilang aku masih muda, emosional, tidak menghormati senior-senior. Tapi aku hanya ingin mengatakan. Sampai di sini, Leng Xicheng sengaja berhenti sejenak, membuat perasaan para direksi seolah menggantung tinggi. Kemudian ia melanjutkan, tapi apa? Perusahaan ini tidak bermarga Fu, juga tidak bermarga Zhang, ataupun Jiang, melainkan bermarga Leng. Kalian tidak senang dengan caraku. Boleh, kalian boleh menjual saham di tangan kalian dan memisahkan diri dari grup Leng. Pada saat itu kalian mau bagaimana itu urusan kalian. Tapi di sini, majikannya hanya aku. 3 tahun yang lalu ketika grup Leng sedang krisis, para direksi ini melakukan penarikan modal dan menjual saham. Mereka itu sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap grup Leng, dan hanya memikirkan kepentingan mereka saja. Krisis 3 tahun yang lalu bisa dilewati Leng Xicheng dengan kemampuannya sendiri, jadi ia mana mungkin takut dengan hal kecil seperti sekarang ini. Kata-kata ini membuat semua direksi terpana. Leng Xicheng menarik kembali tatapannya, ia malas mau melihat mereka, dan langsung berjalan menuju pintu ruang rapat. Namun sepertinya masih ada yang ingin membantah. Orang itu maju, Leng Xicheng. Kamu. Namun belum sempat ia menyampaikan pendapatnya, Leng Xicheng tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Ia menolehkan kepalanya, tatapannya menyapu lagi ke semua orang yang di dalam ruang rapat. Kali ini tatapannya sangat tajam, kalian kalau ingin mengatakan sesuatu tentang masalahku, boleh. Tapi, kalian kalau berani mengatakan hal buruk tentang istriku, kalian coba saja. Kali ini aku akan menganggapnya sebagai peringatan bagi kalian, tapi jika ada lain kali. Leng Xicheng berbicara sampai di sini, ia menarik kembali tatapannya, tidak melanjutkan kata selanjutnya dan segera mengangkat kakinya untuk berjalan keluar dari ruang rapat. Melihat Leng Xicheng pergi, Sekretaris Cheng, pengawal, dan beberapa penanggung jawab juga mengikutinya meninggalkan ruang rapat. Leng Xicheng. Orang-orang di dalam ruang rapat pun kaget. Setelah beberapa saat kemudian mereka baru sadar, dengan marah dan malu mereka berteriak, Leng Xicheng. Apa maksudmu ini? Namun mereka hanya berani mengomel di belakang Leng Xicheng saja. Tidak ada yang berani mengejar dan berdebat dengannya. Pada saat yang sama, Su Zipei yang berdiri di dekat pintu juga tertegun ketika mendengar Leng Xicheng mengatakan, istriku. Ia lalu segera mengejar Leng Xicheng setelah tersadar. Su Zipei memang datang ke sini untuk mendukung Leng Xicheng ketika ia mendengar bahwa pria itu sedang kesulitan. Terutama ketika ia tahu bahwa Leng Xicheng dapat masalah gara-gara foto vulgar itu. Ketika foto vulgar itu muncul di acara ulang tahun kampus, Su Zipei memang sangat terkejut. Bahkan dirinya yang selalu tenang ketika menghadapi masalah pun, pada saat itu dia juga mau menggila. Jika bukan karena Leng Xicheng membantunya, kini mungkin kehidupan Su Zipei sudah hancur. Baik pekerjaan, nama baik, image, keluarga, dan semua yang disayanginya, mungkin semua ini akan dihancurkan oleh beberapa foto tersebut. Leng Xicheng membantu Su Zipei, bahkan mengatakan wanita yang di dalam foto itu adalah Gu Qingqing, dan melamar Gu Qingqing di depan publik. Waktu itu Su Zipei masih terbengong di tempat dan tidak sadar. Namun sekarang, saat ia mengingat kembali kejadian tersebut, ia tiba-tiba memiliki perasaan bahwa meskipun Leng Xicheng mengatakan, tidak, dari mulutnya, namun sebenarnya masih memikirkan dirinya, kan? Jika tidak, kenapa Leng Xicheng akan keluar dan menanggung semua tanggung jawabnya? Sehingga hari ini ketika Su Zipei mendengar Leng Xicheng ada sedikit kesulitan di kantor, meskipun malamnya masih ada syuting, namun ia tetap bergegas ke perusahaan grup Leng. 1449 badai tak henti-hentinya 6. Su Zipei mengejar Leng Xicheng dan berjalan di sampingnya. Ia menolehkan kepalanya, melihat Leng Xicheng sedang mengerutkan keningnya.
Namun berbeda dengan tatapan yang angkuh pada saat rapat, kini sepertinya pria itu sedang memikirkan sesuatu. Su Zipei tidak berani mengeluarkan suara, dan hanya mengikuti Leng Xicheng dari belakang. Jujur saja, selama Su Zipei mengenal Leng Xicheng, kecuali harus berpidato di depan orang luar, ia tidak pernah melihat Leng Xicheng berkata sepanjang itu. Dari kata-katanya tadi bisa terasa bahwa pria itu tidak pernah melupakan krisis grup Leng 3 tahun yang lalu. Beberapa waktu ini Su Zipei juga sudah menyadari bahwa meskipun Leng Xicheng bukan seseorang yang suka bicara, namun ia pasti seseorang yang memiliki perhitungan tersendiri di dalam hatinya. Jika selalu berada di samping Leng Xicheng, pasti akan mendapatkan keberuntungan. Namun jika mengkhianatinya, maka Leng Xicheng juga akan mengingatnya seumur hidup. Tapi jika kita baik dan mendukung Leng Xicheng, maka ia juga akan membalas berkali-kali lipat. Kenapa 3 tahun yang lalu ketika Su Boxian mengkhianati Leng Xicheng, Su Zipei tidak menghentikannya? Ya. Seperti sekarang, jika kejadian foto vulgar seperti itu terjadi pada saat Su Zipei baru kembali ke dalam negeri, Leng Xicheng pasti tidak akan mempedulikannya. Namun setelah melewatkan kasus kebakaran Nancheng, investasi, bahkan bekerja sama dengan Huang Ting Entertainment, Su Zipei akhirnya baru mendapatkan perlindungan Leng Xicheng. Jika waktu itu Su Boxian tidak menyerah, tidak menelantarkan grup Leng, apakah sekarang Su Zipei sudah menikah dengan Leng Xicheng? Walaupun Leng Xicheng menyukai Gu Qingqing, namun 3 tahun yang lalu, mau seberapa suka Leng Xicheng terhadap Gu Qingqing, dengan ayah Gu yang pemabuk dan Wei Mei yang pembantu keluarga Su, Leng Xicheng pasti tidak akan menyerahkan dukungan keluarga Su pada saat krisis, dan memilih Gu Qingqing. Semua ini karena Su Zipei tidak menangkap kesempatan. Leng Xicheng dan Su Zipei berjalan terus hingga ruangan pria itu. Sekretaris Cheng yang berjalan di samping tampak ragu-ragu. Orang luar tidak diperbolehkan memasuki ruangan Leng Xicheng, namun hubungan Leng Xicheng dengan Su Zipei tidak biasa. Apalagi si Zipei tiba-tiba mengikuti Leng Xicheng, Sekretaris Cheng tidak tahu apakah ia harus menghalangi Su Zipei atau tidak. Setelah Leng Xicheng tiba di ruangannya, Su Zipei juga mau ikut masuk. Sekretaris Cheng meragu sejenak, ia pun memilih untuk berdiri di depan Su Zipei. Maaf Nona Su. Su Zipei sedikit kaget dengan dirinya yang dihalangi. Ia merasa ia mengikuti Leng Xicheng ke sini, seharusnya tidak masalah baginya untuk masuk ke ruangannya. Su Zipei melihat Leng Xicheng tidak mengatakan apapun, jadi ia merasa dirinya pasti akan diperbolehkan untuk masuk. Namun Leng Xicheng sama sekali tidak mempedulikan Su Zipei, melainkan langsung masuk ke dalam ruangannya. Su Zipei ingin ikut, namun sekali lagi ia dihalangi oleh Sekretaris Cheng. Maaf, Anda tidak boleh masuk sekarang. Su Zipei segera melihat ke arah Leng Xicheng. Xicheng, aku. Leng Xicheng sudah masuk, mungkin karena ruangannya adalah tempat pribadinya, jadi ia lebih terbiasa. Ia berjalan sambil membuka jasnya. Mendengar suara Su Zipei, dengan tenang ia menoleh, ada urusan. Aku, Su Zipei kesini hanya ingin membantu Leng Xicheng. Melihatnya membutuhkan bantuan seperti apa. Kali ini semua direksi perusahaan mencari masalah, masalah ini bukanlah masalah kecil. Hanya Leng Xicheng, hanya dia yang dapat menghadapinya dengan tenang, dan sama sekali tidak mementingkan pendapat orang-orang itu. Tidak, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Su Zipei menenangkan suasana hatinya. Ketika ia mau berbicara, sebuah panggilan pun masuk ke ponsel Leng Xicheng, itu telepon dari Gu Qingqing. 1450 badai tak henti-hentinya 7. Xicheng. Ekspresi Leng Xicheng yang tadinya masih dingin, seketika menjadi lembut. Leng Xicheng mengangkat panggilan tersebut, satu tangannya melonggarkan dasi, ia juga menjadi santai, aku di sini. Tidak mengganggumu kerja, kan? Suara Gu Qingqing penuh dengan kegelisahan. Ia sudah memperhitungkan waktu sebelum menelpon, sekarang sudah sore, sudah lewat 2 jam sejak Leng Xicheng berangkat kerja. Karena datang ke makam ayah Gu, Leng Xicheng dan Gu Qingqing jadi tidak bisa sarapan dan makan siang dengan santai. Sekarang Gu Qingqing menelpon untuk menanyakan nanti malam Leng Xicheng mau makan apa. Tidak, aku sudah selesai rapat. Leng Xicheng menjawab dengan tenang, dan enggan memberitahukan masalah pekerjaan yang berantakan itu kepada Gu Qingqing. Malam ini kamu pulang. Mau makan apa? Leng Xicheng meragu sejenak, aku mungkin akan pulang agak malam. Walaupun rapat sudah selesai, namun Leng Xicheng masih memiliki banyak pekerjaan, ia tidak punya waktu untuk pulang istirahat.
Gu Qingqing jelas-jelas merasa lesu, namun dengan cepat ia bersemangat lagi. Baiklah. Kalau begitu aku masakkan sayuran yang segar. Bagaimanapun hari ini adalah hari kematian ayah Gu Qingqing merasa tidak enak jika dirinya memakan makanan enak. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, boleh-boleh saja. Sebelum menutup telepon, Su Zipei maju lagi, namun kali ini Sekretaris Cheng tetap mengatakan, maaf, Anda tidak boleh masuk. Sekretaris Cheng masih waras, jadi ia tidak menyebut nama Su Zipei. Gu Qingqing tertegun, kamu ada tamu. Leng Xicheng tidak melirik Su Zipei, hanya menjawab Gu Qingqing dengan lembut, setiap hari ada banyak orang yang membuat janji temu. Maksud Leng Xicheng adalah, setiap hari ada banyak orang yang ingin menemuinya. Sedangkan yang seperti Su Zipei ini hanyalah seorang tamu, yang bahkan belum tentu dapat melanjutkan pembicaraannya dengan Leng Xicheng. Dan benar, seluruh tubuh Su Zipei membeku ketika mendengar kata-kata Leng Xicheng. Kalau begitu kamu kerja dulu. Aku, sebelum menutup teleponnya, awalnya Gu Qingqing ingin menambahkan kata, aku rindu padamu, atau sejenisnya. Namun kini ia merasa sedikit malu-malu. Beberapa saat kemudian ia baru mengatakan, sebelum kamu pulang, telepon aku dulu. Leng Xicheng menjawabnya dengan suara dehaman yang kaya rasa seperti lelehan coklat, kemudian ia menambahkan lagi, kamu tidak perlu menungguku. Makan malam saja dulu, lambungmu kurang sehat. Gu Qingqing juga menganggukkan kepalanya. Ia dan Leng Xicheng masih memegang ponsel, meskipun mereka tidak mengatakan satu kata pun, namun dengan mendengarkan suara napas dari ponsel saja, entah kenapa, mereka masih merasa bahagia. Beberapa saat kemudian, akhirnya Gu Qingqing yang memutuskan, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku, menunggumu pulang. Ya, Leng Xicheng juga mengangguk. Karena kata-kata Gu Qingqing, ekspresi wajahnya pun menjadi santai secara menyeluruh, sebuah senyuman juga muncul di sudut bibirnya. Setelah ia menutup panggilan tersebut, kebahagiaannya masih belum memudar, ia terjun di suasana bahagia untuk waktu yang lama. Dan membuat Su Zipei sangat iri, sangat cemburu. Su Zipei setelah mengalami kejadian tadi, ia pun menjadi tenang, Xicheng, aku mencarimu karena ingin membicarakan sesuatu. Leng Xicheng mendengar suara Su Zipei, dan senyuman yang di wajahnya pun menghilang. Ia menolehkan kepalanya ke Su Zipei dan bertanya, ada urusan apa? Su Zipei melihat ke sekitar, sepertinya tidak cocok untuk membicarakannya di tempat seperti ini. Leng Xicheng mengerti, ia pun melepaskan dasi dan membuka jasnya. Sekretaris Cheng mengambil jas Leng Xicheng dan menggantungnya di dalam ruang ganti. Kemudian Leng Xicheng baru berjalan masuk ke dalam ruangannya. Tanpa menoleh ia mengatakan, waktuku terbatas. Selanjutnya bab 1451 badai tak henti-hentinya 8.